Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Dadan Sugianto di Dadan Sugianto Channel. Kita akan review atau review ya, prediksi mungkin ya. Tapi sebenarnya bukan prediksi sih, lebih ke ininya apa namanya teh? Lupa lagi saya. Ya, prediksi antara Indonesia dengan Arab Saudi ya untuk besok. Harapan besar, menang bisa lah, insya Allah ya. Masih bisa dibanding Jepang ya. Kalau sama Arab peluangnya lebih besar karena peringkatnya juga ya di bawah Arab. Sama kita ya lumayan jauh, masih lumayan jauh. Itu. Tapi kabar buruk, Arab Saudi kemarin pecat pelatihnya Mancini. Penggantinya itu yang baru, tapi bukan baru teman-teman, pelatih yang sebelum Mancini ngelatih. Namanya apa? Lupa lagi saya, Herve apalah gitu ya. Malum orang Sunda susah bacanya ya. Harap kalau orang Sunda adanya cuma P, nggak ada F sama P, itu nggak ada. Gitu. Ya pas lihat sama Australia, aduh, apes banget gitu. Sebenarnya saya waktu kita di Riyadh 1-1 itu, di Riyadh di Jeddah gitu ya, saya nggak tahu lah pastinya ya. Tapi waktu kita away lawan Arab Saudi dan hasilnya imbang 1-1, saya senang, saya happy. Ya, gimana sih kita bisa menahan imbang Arab Saudi terakhir tahun berapa ya? Cuma pas kemarin lihat Australia, aduh, ternyata waktu kita nahan imbang di Riyadh itu bukan kekuatan Arab Saudi yang sebenarnya, karena pelatih yang sekarang jangan lupa itu pelatih waktu Pildun kemarin, waktu Arab ngalahin Argentina tuh. Gimana coba? Dan menurut saya ya, selama Pildun itu Arab Saudi cuma di tahun kemarin tuh nggak malu-maluin, permainannya bagus menurut saya. Ternyata pelatihnya yang ini saya nggak merhatiin. Kacau, pusing gitu. Makanya kita tetap rasional ya. Bisa-bisa kita harus optimis, tetap bisa. Tapi jangan sampai kalah. Realistisnya draw, menang, ya mudah-mudahan menang. Saya juga pengen menang. Tapi realistisnya ya draw. Kalah, aduh berat. Walaupun mungkin yang nggak ini. Emang di sini wah pertaruhan sama Sintayong. Ya, Sintayong baru kalah 2 kali loh sama Cina, sama Jepang, tapi langsung dihakimi. Sama Cina dia mungkin ya salah strategi lah memang. Kesalahan sama Jepang juga kesalahan, tapi kalau Cina kesalahannya lebih besar per individunya. Kalau sama Jepang kesalahan kecil, ya kalau sepak bola modern kesalahan kecil di sepak bola dan sekarang ini lawan tim kuat udah, makanya harus tetap fokus gitu. Dia saya lihat lawan Argentina bagus, terus lawan Polandia itu harusnya menang, penalti nggak masuk, padahal dia hampir rekor loh, masuk 16 besar Arab Saudi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Benar kan? Coba diinget-inget lagi sama teman-teman ya. Mungkin ada yang nggak setuju sama saya, ya silakan, itu ya namanya juga masing-masing ya. Nah inilah wajar gitu ya. Cuma saya ngomongnya kebenaran. Kebenaran itu pahit. Nyatanya faktanya seperti itu. Meksiko mainnya nggak jelek, apalagi sama Polandia tuh peluangnya banyak. Nah itu masalahnya, mengkonversi peluangnya
Gitu. Makanya pas lihat sama Australia, aduh gimana ini. Ya dia berdoa dalam hati, ya mudah-mudahan Arab nggak sebagus itu dia lawan Indonesia. jadi jadi ya kita yang beragama kan, analinya bukan ke teknis lagi, kan teknis yang 5% itu tuh keberuntungan. Begitu ya. Ya selain keberuntungan itu yang 5%, ya sambil berusaha bekerja keras. Tapi saya yakin pemain-pemain kita mau yang ya semua pemain kita kemarin aja Jepang udah, kalau saya lihat udah sangat bekerja keras, berusaha semampunya. Gitu. Iya. Dengan selain itu menentukan nasib STY. Tapi kalau menurut saya masih harus bersabar ya. 3 pertandingan langsung out. Kalau kalah sama Arab ya itu terserah. Sebenarnya pertandingan yang penting itu bukan sama Arab. Walaupun kita menang sama Arab, kalau kalah sama Bahrain, sama Cina, itu percuma. Percuma itu. Gak ada artinya menang sama Arab itu. Yang penting itu Cina sama Bahrain. Kenapa? Kalau kita menang sama berdua, otomatis mereka nggak dapat poin. Makanya harus dapat poin. Dari sini 1. Dari Arab. Kita maksimal 10 lah. Kalau bisa 12. Tapi ya kita harus realistis. Peringkat 56, 129. Berapa? 73 ya? 73. Ya kita peringkat 75 lah. 70 ke atas. Di atas Bahrain. Kalau secara komposisi pemain, ya masih di bawah 20 atau 15. Jadi kita harus realistis seperti itu. Tidak menyenangkan. Kalau mendengar ini pasti harapan enggak, harapan harus ada, optimis harus terus. Kenapa saya berbicara seperti itu? Supaya kita tidak menghakimi STY ataupun Pak Erik. Karena ya ingat yang barusan saya upload ya tentang Bapak itu lagi mengintip bagaimana caranya menghancurkan sepak bola Indonesia. Ya kepengurusannya mau digoyang-goyang. Gitu. Makanya saya ngomong realistis seperti ini gitu. Supaya ya apalagi yang ngerti bola atau yang apa gitu ya. Ya supaya lebih bersabar. Bukannya ini asal STY kapan kalah final AFF mungkin. Mana coba? Piala Asia masuk 16 besar. U23 masuk semifinal. U23 loh. Itu pemain diasporanya cuma 4. Bener kan? Yang senior masuk ke round 3. Padahal sebelum banyak juga ya. Itunya. Diasporanya lumayan banyak tapi ya nambah mungkin 10 lebih lah. Atau 10 kurang kalau dulu. Gitu. Karena untuk pemain Indonesia, kenapa pelatih Sintayong diperlukan? Kalau menurut saya, itu untuk pembentukan moral dan karakter lah. Moral, karakter, kedisiplinan, kerja keras, etos kerja. Karena orang Indonesia itu nggak punya itu. Saya aja ngerasa ya nggak disiplin. Saya ngerasa orang ya gagal seperti ini gitu ya. Saya karena nggak disiplin, banyak malas, nggak ada yang mendorong. Makanya, ya karena seiring waktu dengan kedewasannya saya berpikir kenapa. Makanya waktu dulu pertama saya pasti tunjukkan STY, ya saya bilang oh ya bagus STY buat membentuk karakter, mental pemain, kedisiplinan. Karena Korea itu yang punya. Tapi ternyata secara taktik dan secara main bisa tingkat loh. Lihat permainan kita di U23 waktu Piala Asia. Bagus banget. Kalau yang senior kenapa belum? Karena mainnya masih jarang-jarang. Capnya masih sedikit-sedikit. Datang yang baru gitu. Jepang aja bisa gitu kan, kemarin saya udah cerita 4 tahun. Itu main hampir bareng.
Jadi harus lebih sabar. Tapi yang utamanya kenapa harus sabar? Karena mafia bola lagi mengintip nih. Gimana cara lempar umpan? Gitu. Jadi kalau menurut saya nih sama Arab itu draw. Itu rasionalnya draw. Kalah masih bisa, tapi harus menang Cina sama Bahrain. Karena nanti 4 pertandingan Bahrain lawan Australia lawan Jepang. Itu sama. Australia lawan Jepang. Nah, sikat semualah. Walaupun Australia nanti di kandang Bahrain. Bahrain Australia nih. Lihat di kandang Bahrain gimana. Langsung Cina lawan Jepang sekarang. Kayak gitu. Kalau dia kalah sama Australia, iya patokan kita yang menang. Karena walaupun kita menang sama Arab Saudi, kalau kita kalah sama Cina, ya tetap nilai kita 9, Cina bisa lebih. Mungkin bisa karena dia punya home mau Bahrain. Gitu. Punya home sama, terutama menang harus lawan Cina, harus menang itu terutama lawan Cina tuh. Ini final ke depannya. Mau nilai kita 9, 10 itu patokan kita keempat. Oh, Bahrain nih, Bahrain sekarang itu lawan Australia. Nanti lawan kita sama Jepang kalau nggak salah. Kita sama Jepang. Pasti berat. Terus dia away ke Cina. Home-nya sama apa? Home satu lagi. Ya home sama Australia, away sama Jepang, home sama Cina, away satu lagi sama Indonesia itu. Makanya susah makanya. Ini penentuan gitu sebenarnya kita lawan Cina. Cina sama Bahrain. Bahrain harus menang. Nah, nanti finalnya nanti bulan Juni itu harus menang lawan Cina. Apapun cara. Kalau kita mulus. Nah sekarang saya kenapa prediksinya, ya bukan prediksi sih sebenarnya. Saya pinginnya menang. Saya kalau mau prediksi Indonesia sama Arab Saudi, nggak objektif. Kepala kemana, hati kemana, gitu. Lihat, karena kalau menurut kepala saya nih ada bertolak belakang sama hati saya. Kalau menurut saya imbang. Kalau menang, wah saya senang banget. Tapi kalau menurut kepala saya, menurut perkiraan saya imbang. Tapi saya berharap perkiraan saya salah seperti itu. Ini menang, apalagi kalau sampai kalah, aduh jangan. Gitu. Walaupun masih ada kesempatan, aduh kalah juga bisa, soalnya aduh lagi nanyak sekarang lihat, aduh si Arab Saudi pas lawan sama Australia dia bisa pegang bola, pressing ketatnya jago. Walaupun nanti pas di pressing waktu dilihat ada 2 kali 3 kali mereka salah, cuma Australia belum bisa memanfaatkannya. Bahkan waktu babak pertama Arab Saudi pegang bola tapi peluang masih banyak Australia, tapi takutnya karena itu baru penyesuaian, pas penyesuaian keduanya ya pegang bola jago. Takutnya ya, karena pasti ada peningkatan. Mudah-mudahan ya nggak ada, tapi ya kemungkinan besar pasti meningkat gitu. Seperti itu. Pengennya ya nggak ini ya menang saya juga. Tapi aduh kepala saya draw. Tapi draw masih bisa, jangan putus harapan, jangan terbawa sama umpan para mafia. Apalagi Pak Erick Thohir udah ngomong mau turun, aduh jangan please. Belum beres. Nanti beresnya 2030 kayak berapa kayak udah masuk Piala Dunia gitu. Nah, kalau keluar aduh, tuh yang tepuk tangan dia bola. Kalau sampai Erick Thohir, mungkin Erick Thohir agak malu juga ke Eliano Rangers. Emang salah sih Sintayong kalau menurut saya juga. Kalau memang Eliano Rangers
gak masuk kriteria, kenapa di naturalisasi? Kasihan. Ya secara akal aja, privilege-nya yang didapat berpaspor Indonesia sama berpaspor Belanda, privilege-nya coba menguntungkan yang mana, privilege-nya apa yang itu gitu. Kalaupun kita bukan pemain timnas dua-duanya ya, sebagai rakyat biasa coba, ya pasti mendingan Belanda lah gitu. Makanya saya itu salahnya saya itu, ya saya dikirain ya masuk line up, misalkan lihat Yakob mentok coba gitu. Waktu kemarinnya di Qatar, waktu bukan di Qatar, lawan Bahrain, dikirain yang diganti itu yang sayap kanan, jangan jadi back karena badannya terlalu kecil, nggak cocok, defense-nya nggak tahu. Ya karena jarang main, ya saya juga nggak tahu. Mungkin memang pelatih lebih tahu, tapi ya tidak bijak kalau nggak dimainkan. Nggak bijak kalau nggak dikasih kesempatan. Karena dia udah melepaskan ya semuanya. Melepaskan privilege paspor Belanda loh. Sayang banget. Itu ya, buat STY mudah-mudahan dapat jalan tengah ya sama Kandiano. Gimana Pak Erik, jangan terlalu baper yang kritik, aduh biarin dulu lah. Nggak semua penggemar bola ya tahu bola, apalagi yang banyak penggemar yang baru, jangan terlalu didengeri. Saya yakin kok, bahkan menurut saya Pak Erik udah sulap segini, udah sulap, udah instan banget segini, udah bisa segini tuh kalau menurut saya udah ngebut banget. Ya sok ya pakai mobil ngebut, tujuan mana? Kalau terlalu ngebut ya kecelakaan. Ngebut juga harus pakai perkiraan. Kayak motor, maksudnya gitu ya. Mungkin ya organisasi juga kan sebuah kendaraan, ketujuan bisa perpindahan dari peringkat rendah ke tinggi, dari ini. Kan ada jalan kan road to Piala Dunia kayak gitulah proses ya. Kita itu udah ngebut banget menurut saya. Jadi di yang nonton mohon ya lebih bersabar, jangan ikut terpancing sama STO, apalagi nanti aduh kemungkinan ada juga nanti kalau Erick Thohir out, aduh karena mafia bola itu aduh jahat banget ya, nggak mau lihat ya. Nanti saya bahas ya segmen pertama kemarin tentang ya Liga disabotase, 2 Liga Indonesia itu racun, ketiganya itu boneka-boneka mafia. Kira-kira siapa pengennya nanti di ini? Makanya jangan sampai makan umpan mafia ya Indonesia. Makanya ya berdoa aja, tetap optimis bahwa Indonesia bisa menang sama Arab Saudi. Itu secara hati gitu. Walaupun kepala saya berkata tidak, tapi tetap ya kayak iman ke Allah lah, ke agama. Hati ya nggak usah pakai otak lagi. Ya otak lagi mah nanti ateis gitu. Kalau ke agama itu gitu saya. Kalau pakai otak lagi ya ntar jadi ateis gitu. Makanya ya ke Indonesia gitu. Saya cinta buta, tapi ya realistisnya seperti itu. Ya karena ya mungkin karena usia ya lebih bisa membedakan emosi sama akal. Pasti banyaklah teman-teman juga yang bijaksana dan mengerti ini ya. Jaga terus keutuhan PSSI, keutuhan timnas kita dalam progres yang tepat, progres yang sangat bagus. Jangan sampai hancur karena kita makan umpan mafia bola ya. Nanti nol lagi. Ingat. Kita berdoa, insya Allah kita menang lawan Arab Saudi besok ya. Walaupun berat, tapi insya Allah menang. Walaupun dia pelatih itu ngalahin Argentina, kita tetap optimis harus ya. Segitu dulu dari saya. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.